Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lisnawati, NIM 2038020. Saya akan menjelaskan tentang bentuk perilaku remaja yang menyalahgunakan media sosial dengan dosen pengampu Ibu Romika Rahayu MPD, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pengertian remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 12-24 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-19 tahun. Dalam mempelajari perkembangan remaja dapat didefinisikan secara biologis secara perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik, secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perubahan pubertas dan biologis utama termasuk perubahan pada organ tinggi, berat, dan massa otot, serta perubahan besar dalam struktur otak. Kemajuan kognitif mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar secara lebih efektif. Pengaruh media sosial pada remaja. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja masa kini, identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Line, dan BBM. Media sosial tersebut mempunyai keunggulan dan ketertarikan sendiri bagi penggunanya. Media sosial sangat banyak menawarkan kemudahan yang membuat remaja betah berlama-lama dalam menggunakannya. Aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan baru di era milenial saat ini. Kebiasaan baru ini menyebabkan munculnya rasa kehilangan ketika gawe lupa dibawa kemana-mana. Seseorang cenderung akan merasa aneh karena tidak bisa berselancar di media sosial tanpa gawe, seolah-olah gawe lebih berarti dari segalanya. Kecanduan terhadap media sosial tersebut memberikan efek buruk bagi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Faktor penyebab penyalahgunaan media sosial pada remaja. Ada dua faktor yang dominan menyebabkan pelanggaran ini, yaitu minimnya pengetahuan tentang aturan berupa undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan unsur sentimen terhadap seseorang. Banyak orang yang menggunakan media sosial tanpa mempelajari aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan berdagang pelanggaran terjadi dan harus diselesaikan. Ada pula yang mengetahui tentang aturan dan hal apa saja yang dilarang, namun karena faktor sentimen terhadap seseorang dan tidak mampu mengontrol emosinya, pelanggaran tetap dilakukan. Selama ini Diskominfo terus mensosialisasikan tentang aturan tersebut, baik melalui akun resmi, ada di sejumlah media sosial, ataupun secara langsung oleh petugasnya saat berada di lapangan. Dampak positif dari penggunaan media sosial. 1. Sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. 2. Situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat. Dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. 3. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari kita. 4. Mempermudah berbelanja, seperti menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sosial media, online shop pria dan wanita. Hal tersebut sangatlah mudah dilakukan. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya.
5. Media sosial juga dapat memanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial. 1. Berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. 2. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena penggunaan media sosial membuat malas para remaja untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar sekali. Mempunyai teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia selalu memposting apa saja yang ia kerjakan. 3. Karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan. Jika tidak pandai mengontrol, kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas karena tidak bisa menjaga ucapan. 4. Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan internet. 5. Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa, apalagi untuk seorang pelajar. Apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan, bahkan rela menyisihkan uang saku jika itu sangat membutuhkan kuota internet. Cara mengatasi penyalahgunaan media sosial. 1. Punya tekad kuat untuk berubah. Langkah pertama adalah memahami dengan baik masalah kecanduan yang sedang dialami. Hal ini penting untuk mengetahui secara berbagai dampak buruk yang telah dialami akibat kecanduan sosial media. 2. Batasi waktu online. Mulailah dengan langkah yang paling simpel, seperti membatasi waktu untuk online di sosial media. Jika selama ini 24 jam sehari, maka mulai sekarang buka sosmed saat waktu senggang setelah pulang kantor saja. 3. Lakukan hobi yang seru. Sosial media terkadang membuat seseorang lupa diri, bahkan melupakan hobi sendiri. Cobalah untuk lebih aktif untuk menekuni hobi yang selama ini sudah ditinggalkan sehingga keinginan untuk selalu akses sosmed ini bisa ditekan. 4. Luangkan waktu dengan orang terdekat. Jika selama ini sudah tenggelam terlalu dalam di sosial media dan mengabaikan keluarga, cobalah kini berubah. Luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, saudara, atau dengan sahabat-sahabat. Hal ini akan terasa menyenangkan dan mengalihkan perhatian dari sosial media secara perlahan. 5. Gunakan sosial media dengan bijak. Pilihlah sumber berita atau informasi lain yang lebih tepat dan akurat selain sosmed, sehingga tidak membuang terlalu banyak waktu untuk mengakses berbagai hal di sosmed. Dengan cara ini, berarti kamu sudah menggunakan sosmed dengan bijak.